potensi. Yang pertama, antum harus bersifat zuhud tadi, dunia jangan di sini. Yang kedua, zuhud kepada manusia, jangan sampai merasa butuh ngatok ke orang lain, jangan. Nah, ingatlah kita bahwasanya kita itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji atas istri kita, diuji oleh mertua kita, diuji oleh anak kita. Banyak loh orang yang punya anak, bagaimana dia tidak tenang atas anaknya. Dulu belum nikah tapi sudah nikah, Masya Allah, geger begitu. Saya hari ini ketemu dengan orang-orang yang termasuk, saya itu nggak tahu kemana-mana itu sering dicurhatin orang. Ada yang suami istri anaknya sudah banyak, curhat ini. Wah, istri saya itu pengkoh itu keras kepala banget. Ini kenapa sih gini aja gini. Ngaduin istrinya. Ya saya mungkin orang-orang yang suka curhat sama saya karena saya itu pendengar. Ya tak rungokno ya. Saya mau ngapain gitu ya. Mau saya apain ya istri orang begitu ya. Tetapi bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dengan para itu saya coba diskusikan. Oh iya, ini kata psikolog itu begini. Ya diskusi aja dengan. Maknanya orang itu akan diuji oleh orang tuanya, menjadi ujian juga bisa, mertua juga, anak juga, dan lain sebagainya. Orang itu akan diuji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya Allah itu tidak akan menguji seseorang itu di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu saya ada cerita sedikit, kalau antum menaruh dunia di hati antum, maka antum tidak akan kaya. Tetapi apa? Potensi antum bermasalah itu lebih. Saya contohkan di Afrika sana itu yang bisa mencari sumber air itu monyet. Monyet itu pintar mencari sumber air. Lah, bagaimana orang-orang Afrika itu menangkap monyet? Dengan cara apa? Dia itu ada lubang. Jika ada kacangnya dia tahu, dikasih kacang. Maruk ini diambil semua. Kemudian apa? Tatkala diambil, lubangnya kecil, tangan monyet ini nggak bisa keluar. Nah, ini bagaimana? Seandainya dia lepas itu duniawinya, maka dia bisa keluar. Karena nggak mau lepas, ya sudah dia terjerat. Maka diambil orang, dieksploitasilah monyetnya. Ibarat kata, dunia itu juga begitu. Antum bawa, seandainya disuruh lari, antum saya suruh bawa 5 juta, antum masih kuat. Antum saya suruh bawa 10 juta, masih kuat. Tapi sudah agak berat. Antum tak suruh bawa 100 juta, ini ngomong-ngomong emas, bawa emas 100 juta itu berarti berapa ini? 100 gram ya? 100 gram. Oke, masih enteng, 100 gram enteng begitu. Ini bawa 1 miliar, 1 kilo gitu kan. Nah, kuat. Antum saya suruh bawa 100 miliar, berapa ya? Antum semakin berat. Maknanya kalau antum menggapai dunia itu berlebih dan masuk di hati antum, maka antum tidak zuhud. Maka pastikan dunia itu hanya di tangan anda. Karena antum tidak boleh zuhud. Wah, aku gak dunia-dunia, enggak. Dicontohkan apa? Dikatakan wala tansa nasibaka fid dunya. Jangan sampai kamu lupa atas nasibmu di dunia ini. Maknanya antum ya harus kerja. Bahkan Rasulullah itu mengatakan kurang lebih begini, hatta takunu sataman bainan nas. Kamu itu kalau posisi di antara manusia itu seperti tai lalat di antara manusia yang lain. Itu ngobrol sama teman yang tai lalat, yang antum lihat pasti tai lalatnya. Begitu juga antum di kampung sini, antum seperti tai lalat. Bagaimana seperti tai lalat? Oh, antum Masya Allah, kalau ini pusat perhatian, wah ini kaya, iya enggak? Sedekah paling gede, iya, ini iya, begitu loh. Nah, Rasulullah juga memiliki onta terbaik, pedang untuk perang, oh masalah dakwah juga terbaik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu banyak hal di sini kita diperintahkan untuk zuhud, sehingga nanti kalau antum sudah zuhud, antum akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Lewis dicintai Allah, gampang urusan. Antum dicintai manusia, ya penak wis, daripada dimusuhi menungso begitu kan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, sebentar. Monggo.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kaitan dengan materi zuhud, Ustadz, yang saya mau tanyakan soal perspektif zuhud ini dipandang dari sisi mana? Artinya apakah dari di luar orang yang melakukan zuhud ataukah dari orang yang berzuhud itu sendiri? Jadi artinya dilihat dari luar orang yang berzuhud, ya, misalkan seseorang melakukan sesuatu itu dilihat dari luarnya atau dari dalam. Karena praktek zuhud ini juga benang merahnya agak susah. Pengertiannya dengan berzuhud, benang merahnya dengan bersyukur. Nah, karena ada istilah yang hari-hari ini menjadi trending topic terkait dengan masalah flexing tadi, Ustaz. Menurut saya tidak melakukan zuhud, tapi oleh orang lain dipandang saya ini tidak berzuhud. Dalam arti penampilannya wah, karena memang kebetulan secara duniawi hartanya cukup. Gitu. Nah, itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah seseorang yang kena azab. Saya ambil contoh misal seperti hanya ada musibah alam, dengan ilustrasi bahwa seseorang itu sebetulnya bertakwa, tapi karena namanya musibah, apalagi mungkin musibah alam yang imbasnya itu meluas, tidak hanya seseorang yang melakukan perbuatan maksiat sehingga dia kena azab, tapi orang lain yang ada di sekitarnya juga terimbas. Nah, yang seperti demikian ini apakah yang lain itu juga masuk dalam kategori kena azab, mungkin dalam konteks karena dia mendiamkan seseorang untuk melakukan maksiat tersebut, atau yang seperti apa, Ustaz? Mungkin sementara dua itu, Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuhud itu dinilai dari yang melakukan atau orang yang melihat. Zuhud itu dinilai dari yang melakukan. Orang itu melihat belum tentu tahu apa yang kita lakukan. Contoh, ada imam imam itu kaya betul, tapi dia masyhur bahwasanya dia itu ahli zuhud, imam zuhad begitu. Ditanya pengen belajar, suatu ketika beliau itu didatangi seorang, saya itu kecewa betul sama kamu itu terkenal dengan imam zuhud, tapi kamu ternyata itu kamu kaya betul, hambalnya itu empuk begitu. Zaman dulu kan patokannya bukan kursi ya, hambalnya empuk banget. Ini saya kecewa, tak pikir kamu itu zuhud bagaimana? Apa? Hambal itu. Permadani. Yang empuk begitu. Lah terus orang yang alim itu begini, oh iya. Lah berarti harta ini tidak bagus. Iya, nggak bagus buat orang yang zuhud. Oh ya sudah. Kalau gitu harta ini saya kasih aja ya. Orang nakal biar dipakai ke lokalisasi. Ya jangan. Nah, kemudian ya sudah, harta ini kukasihkan orang yang judi slot aja. Ya jangan. Nah, sekarang saya tanya ini. Harta itu bagusnya dimiliki orang soleh atau ahli judi? Oke, sepakat ya? Harta itu dimiliki orang soleh atau orang yang haus akan kekuasaan. Jadi duit itu dipakai money politik. Apa orang soleh? Orang soleh. Berarti kalau ada orang soleh kaya, nggak usah komplain antum. Itu zuhud. Zuhudnya apa? Coba deh kalau ada seorang ustadz begitu, diminta ngajar, apakah boleh minta minta uang? Kalau Imam Syafi'i kan dakain wa hirsin, syarat belajar itu diantaranya serius dengan uang, itu boleh. Tetapi apa? Dia lebih tenang kalau mengajar, nggak mikir itu. Dikasih boleh, tapi kalau nggak mikir, ya jadi lebih potensi zuhudnya dapat. Maknanya zuhud itu yaitu yang melakukan. Baik. Yang kedua, jika ada musibah, ternyata ada orang itu terkena musibah, orang lain gara-gara musibah ini kena efeknya juga. Lalu apakah kalau satu orang ini diadab, apakah yang efeknya itu diadab juga? Belum tentu. Musibahnya satu, sebagian orang ini diadab, sebagian orang ada juga yang
dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang ditegur. Maknanya musibahnya satu, tapi beda penilaian di hadapan Allah. Jadi orang itu macamnya 4 itu tadi. Apakah kamu yang diuji? Apakah saya yang ditegur? Apakah engkau yang diadab? Apakah engkau yang istidraj? Enggak ada yang tahu, itu Allah dengan antum sendiri. Maknanya cari wong Jawa, graya ono jitokmu dhewe ojo jitoke tonggone. Baik. Ada lagi? Monggo yang lain. Ya, Ustaz. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi disampaikan bahwa kita pada bab zuhud kepada manusia, kita kan tidak boleh minta kepada manusia, tidak mengharap. Nah, ini bagaimana dengan di lingkungan sekitar kita yang bisa dikatakan profesinya peminta-minta. Kemudian sikap kita bagaimana? Karena kalau di lain sisi kita wajib memberi, atau kalau kita memberi kan kayak mendukung profesi peminta-minta itu. Mungkin itu, Ustaz. Tidak betul profesi minta-minta. Maknanya orang minta. Baginda Nabi mengatakan yatul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya memberi itu lebih baik daripada meminta. Itu yang pertama. Jadi minta-minta itu tidak pas, tidak sesuai ajaran Rasulullah. Yang kedua, apakah kita boleh memberi orang peminta-minta tersebut? Suatu ketika dulu ada seseorang yang zakat ternyata tidak tahu, malam-malam yang nerima itu orang kaya. Yang kedua, ada orang yang bersedekah, ternyata yang disedekahi, mohon maaf itu lonte, wanita penghibur, PSK atau apa begitu. Nah, kemudian apa, paginya viral ini. Oh, ini kemarin zakat ini kepada orang kaya ini. Ini kemarin sedekah itu kepada wanita penjual diri. Wah, viral kan? Kemudian sampai kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ternyata apa? Zakatnya diterima. Maknanya apa? Kalau kita zakat seharusnya kan ada posnya 8 asnaf. Orang itu sudah antum kira miskin atau du'afa, ternyata dia kaya, wa'lam. Tugas memberi tetap antum lakukan. Kecuali, ini saran pribadi saya, kalau antum faham dengan kondisi dia, faham, oh ini aslinya Ustaz, saya paham, dia itu ada yang jemput kok sore pakai mobil, bahkan dia tukar uang duit ke saya nanya-nanya di mana rumah kamu, oh rumah saya di kampung besar kok. Ya udah tahu begitu, ya jangan dikasih, itu bagian daripada edukasi. Jika antum tidak tahu, maka nggak perlu suudon. Begitu.